Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Nah, kita balik lagi yuk. Kita latihan soal-soal lagi. Nah, di sini Kak Hikmah akan membahas soal-soal mengenai pecahan, bilangan pecahan. Kita lanjut aja soal nomor 1. Sebanyak 60% dari seluruh siswa adalah perempuan. Sebanyak 1/6 bagian dari siswa perempuan itu memakai kacamata. Siswa laki-laki yang berkacamata sebanyak 5% dari seluruh siswa. Jika jumlah siswa ada 120 orang, siswa yang memakai kacamata sebanyak. Oke, di sini kita bilangan pecahan. Jadi ada satu kelas, ya kan? Jumlah semuanya itu 120 orang. 60% dari siswa adalah perempuan. Nah, kita yang ditanya adalah siswa yang memakai kacamata sebanyak. Nah, berarti ini siswanya yang siswa yang memakai kacamata laki-laki dan juga perempuan gabung ya. Nah, kita cari dulu siswa perempuan. Siswa perempuan berkacamata. Nah, ini sama dengan yang berkacamata dari siswa perempuan itu 1/6 ya, 1/6 dari siswa perempuan. Nah, berarti 1/6 dikali siswa perempuannya itu ada 60%, berarti 60/100 dikali 120 orang dari keseluruhan. Jadi siswa perempuan yang berkacamata itu 1/6 dikali 60/100, ini persentase banyaknya siswa perempuan, dikali 120, yaitu dikali banyaknya siswa. Ya udah, ini bisa kita coret ya, ini coret ke sini. Terus yang ini coret ke sini. Ya kan? 6 coret ke 12. 2, berarti 2 kali 6 12. Nah, berarti ada 12 siswa. Lalu kita cari siswa laki-laki berkacamata. Nah, siswa laki-laki yang berkacamata itu persentasenya ada 5% dari seluruh siswa. Ya kan, siswa laki-laki yang berkacamata sebanyak 5% dari seluruh siswa. Berarti kita tinggal kaliin aja 5/100 dikali banyaknya siswa. Langsung aja ya. 120 sama dengan coret-coret 5 kali 12, 60/10. Coret-coret 6. Berarti ada 6 siswa. Oke, berarti banyaknya siswa berkacamata sama dengan siswa laki-laki ditambah siswa perempuan berkacamata ditambah siswa laki-laki berkacamata, yaitu berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18 siswa. Berarti jawabannya 18 siswa ya. Nah, ini lanjut lagi ya soalnya, teman-teman. Hasil panen ikan Pak Denny akan dialokasikan sebanyak 75% ke pedagang, 15% disumbangkan, dan sisanya dibagikan kepada tetangga sekitar. Jika hasil panen di kolam 1 adalah 75,25 kilo, lalu kolam 2 ada 135,8 kilo, dan kolam 3 adalah 82,85 kilo, berapa kilogram ikan yang dibagikan kepada tetangga sekitar? Nah, jadi di sini Pak Denny punya 3 kolam ikan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, untuk hasil keseluruhan kita jumlahin hasil panen keseluruhan ya. Hasil panen keseluruhan kolam berarti kolam 1 ditambah kolam 2 ditambah kolam 3. Nah, kolam 1 itu ada 75,25
ditambah 135,8 ditambah 82,85. Nah, ini hasilnya berapa ya teman-teman? Coba kita hitung dulu bersama-sama. Nah, jadi setelah dihitung hasilnya itu adalah 293,9 kg. Nah, yang ditanya adalah berapa kilogram ikan yang dibagikan kepada tetangga sekitar. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih berapa yang dikasihkan ke pedagang, yang diberikan ke pedagang, yaitu sama dengan 75 per 100 dikali 293,9 kg. Nah, ini ada berapa? Setelah itu, yang disumbangkan itu ada 15%, berarti 15 per 100 dikali 293,9 kg. Nah, kalau cara seperti ini kita nyarinya satu-satu ya teman-teman. Nah, untuk cara cepatnya kalian tinggal aja seperti ini. Yang disumbangkan dan yang diberikan ke pedagang kalian jumlahin. Ada berapa tuh? 75 ditambah 15. Itu adalah 90. Nah, jadi yang diberikan ke pedagang dan yang disumbangkan itu 90%. Nah, berarti sisanya itu berapa persen? Sisanya dari keseluruhan adalah 100% dikurang 90%. Berarti yang diberikan ke tetangga adalah 10%. Bisa kita tulis seperti ini ya, teman-teman. Yang diberikan ke tetangga itu sama dengan 100% dikurang 75% yang disumbangkan ditambah 75% yang diberi ke pedagang dan 15% yang disumbangkan. Berarti 100% dikurang 90%. Berarti yang dikasih ke tetangga adalah 10%. Berapakah 10% dari 293,9? Nah, ini udah kelihatan banget ya. Pasti kalian tahu jawabannya. Ya udah, tinggal kalian aja. 10 per 100 dikali 293,9. Jawabannya adalah 29,39 kg. Gitu ya caranya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya soalnya. Ini ada soal bilangan pecahan, yaitu Pak Udin, Pak Beni, dan Pak Yahya memiliki beras hasil panen masing-masing 1,5 ton, 21/4 ton, dan 23/5 ton. Sebanyak 60% dari hasil panen mereka akan disimpan di lumbung KUD Tani Makmur. Berapa ton jumlah padi mereka yang disimpan di KUD? Nah, ini mudah ya teman-teman. Jadi untuk mencari berapa ton jumlah padi yang disimpan di KUD, kalian harus menjumlahkan terlebih dahulu hasil panen ketiganya ya. Hasil panen ketiganya. Langsung aja kita jumlahkan. Yaitu di sini ada 1,5 ton ditambah 1/4 ton ditambah 3/5 ton. Nah, ini kita ubah semua menjadi desimal ya teman-teman. Ini tetap 1,5 ditambah 1/4. 1/4 itu desimalnya adalah 2,25 ditambah 3/5. 3/5 itu desimalnya adalah 0,6. Jadi 2,6. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah
6,35 ton. Jadi total keseluruhan panen Pak Udin, Pak Beni, dan Pak Yahya itu 6,35 ton. Nah, yang disimpan di KUD, disimpan di KUD itu ada 60%. Ya udah, kita langsung mengalihkan aja 60/100 dikali 6,35. Ya, kita kaliin 60 dikali, ini nggak ada yang bisa dicoret ya teman-teman. 60 dikali 6,35 adalah 381 dibagi 100. Kita ambil 2 koma dari belakang, 1, 2, hasilnya adalah 3,81 ton. Ya, hasilnya 3,81. Untuk soal yang berikutnya, ini ada contoh soal lagi. Kita bacain dulu ya. Bu Irma memberikan sumbangan sebesar 24 juta, masing-masing sebesar 35% ke Yayasan Yatim Piatu, 2/5 bagian beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sisanya untuk sumbangan bencana alam. Berapa rupiah besar sumbangan untuk bencana alam? Nah, ini bencana untuk sumbangan bencana alam, ini sisanya ya teman-teman. Jadi untuk mencari persentase suatu sisa ya, sisa bagian yang akan digunakan, nah kita pakai metode yang tadi udah pernah dibahas tuh teman-teman. Nah, misalnya seperti ini contoh tadi, berarti kan 35% untuk Yayasan Yatim Piatu. Yatim Piatu itu 35%, ya kan? Nah, beasiswa itu 2/5 bagian. Nah, untuk lebih mempermudah, ini aku ubah ke persen ya teman-teman. 2/5 dikali 100. Nah, ini sama dengan 40%. Nah, sisanya untuk diberikan ke bencana alam. Nah, ini sisanya nih, teman-teman. Berarti untuk sisa, kalian tinggal aja keseluruhan uang. Kalau dalam persen itu 100% ya, teman-teman. 100% dikurang. Nah, persentase yang diberikan untuk sumbangan yatim piatu dan beasiswa. Berarti ini kalian jumlahkan 35% ditambah 40. Nah, metodenya tuh sama ya. Untuk mencari sisa, berarti 100% dikurang 35 ditambah 40, 75%. Nah, berarti 100 dikurang 75 adalah 25%. Oke, kita udah dapet nih teman-teman. Untuk bencana alam yang diberikan persentasenya adalah 25%. Tinggal kita cari, berarti 25/100 dikali banyak uang yang dimiliki oleh Bu Irma, yaitu 24 juta. Ini kita coret, hasilnya adalah 6 juta. Berarti yang disumbangkan untuk bencana alam adalah 6 juta rupiah. Oke.